Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini perkenalkan saya Lulu Ilma Nuna kelas A27. Di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan jarak jauh PJJ IAIN Syekh Nurjati ingin mengelaborasikan mengenai model desain, metode, dan pendekatan pembelajaran PAI. Untuk penjelasannya silakan simak video berikut ini. Dalam video ini saya akan membahas mengenai desain model, metode, dan pendekatan pendidikan agama Islam, di mana diartikan sebagai salah satu cara untuk merancang dan mengimplementasikan pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Hal ini biasanya mencakup mengenai pemilihan metode dalam pengajaran, strategi dalam pembelajaran, dan pendekatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Misalnya, metode yang digunakan dalam pengajaran yaitu seperti metode ceramah, metode diskusi, metode simulasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan pembelajarannya di sini ada salah satu pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Juga ada pembelajaran yang berbasis proyek dalam konteks pendidikan agama Islam. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Karena dalam konteks pendidikan agama Islam, pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ini dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam memahami ajaran dari nilai-nilai Islam. Sedangkan metode pengajaran dan pendekatan pembelajarannya yaitu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam secara lebih efektif. Itu mengenai pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dalam konteks pendidikan agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran aktif. Apa itu pembelajaran aktif? Pembelajaran aktif di sini itu diartikan sebagai pendekatan pengajaran yang melibatkan keterlibatan aktif siswa dengan materi pembelajaran. Misalnya, yaitu menggunakan metode pendekatan seperti diskusi. Contoh di sini ya, guru meminta siswa untuk menghasilkan ide-ide tentang topik dalam Islam. Misalnya itu tentang karakteristik Nabi Muhammad SAW. Maka mereka dikasih tanggung jawab untuk melakukan diskusi baik dalam kelompok kecil ataupun secara individu. Kemudian mereka satu sama lain untuk melakukan tukar pikiran, memecahkan masalah dari topik yang telah diberikan oleh guru untuk dibacakan dalam forum kelas tersebut. Itu sebagai salah satu contoh pembelajaran yang aktif, melakukan diskusi baik kelompok maupun secara individu. Yang kedua yaitu mengenai pembelajaran kreatif, di mana pembelajaran kreatif di sini diartikan sebagai pembelajaran yang memanfaatkan kreativitas dalam pengajaran dan pembelajaran. Biasanya pendekatan ini melibatkan seperti penggunaan alat atau cara untuk merangsang kreativitas siswa. Misalnya, guru memberikan tugas seperti tugas proyek. Ya, di sini siswa dikasih tanggung jawab atau tugas untuk merencanakan atau melaksanakan dan mengevaluasi tugas-tugas yang berbasis proyek tersebut yang berkaitan dengan praktek ajaran Islam. Seperti guru memberikan tugas bagaimana cara membuat model Ka'bah. Yang kedua, bagaimana cara membuat ilustrasi tentang kisah-kisah yang menceritakan kisah Nabi. Itu sebagai salah satu contoh dalam pembelajaran kreatif. Selanjutnya yaitu pembelajaran efektif.
Pembelajaran efektif di sini adalah pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik sebagaimana yang diharapkan guru. Kalau pembelajaran efektif ini biasanya pembelajaran yang dilakukan di lapangan, yaitu guru seperti contohnya guru mengajak siswa untuk melakukan kunjungan ke tempat ibadah seperti tempat-tempat para ulama atau tempat kebudayaan Islam lainnya. Kemudian dari kunjungan tersebut siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka selama kunjungan, apa yang mereka didapat di sana, kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari di dalam kelas. Itu salah satu contoh pembelajaran efektif, yaitu mengenai praktek pengalaman. Dan yang terakhir yang tak kalah menarik yaitu pembelajaran menyenangkan. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran menyenangkan? Pembelajaran menyenangkan ini diartikan sebagai pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa saat pembelajaran berlangsung itu siswa tidak merasa bosan. Contoh tugas pembelajaran yang menyenangkan seperti dalam permainan, guru-guru melakukan role playing atau memberikan tugas dalam permainan, karena dalam tugas permainan siswa itu tidak akan merasa bosan karena mereka merasa dia bermain sambil belajar. Maka itu yang dinamakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu contohnya adalah melakukan tugas berbasis permainan atau role playing. Itulah gambaran atau penjelasan singkat mengenai desain model, metode pendekatan pembelajaran berbasis pendidikan agama Islam atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, semoga kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang dan memotivasi serta mendukung perkembangan siswa secara holistik. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan praktek pembelajaran. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.